Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisnu Mata Putra. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25, 3 digit NIM terakhir saya 087. Di sini saya ingin menjelaskan fundamental C++ level 3 dan 4 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama ada C++ level 3 atau kondisional. Yang pertama penggunaan if, else, dan logika boolean. Yang kedua loop, for while, do while, serta iterasi array dengan loop. Yang ketiga latihannya yaitu program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Selanjutnya C++ level 4 atau parameter copy reference. Yang pertama perbedaan dan penggunaannya, yang kedua prototipe fungsi, deklarasikan dan definisi fungsi terpisah. Yang ketiga prototipe fungsi, deklarasikan dan fungsi terpisah. Yang keempat kompilasi dan eksekusi, compile dan run via terminal. Yang kelima latihannya itu membuat program modular sederhana. Selanjutnya checklist penjelasan. Jelaskan if else, dan logika boolean. Tunjukkan penggunaan for, while, do while, iterasi array dengan loop. Latihannya program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Bedakan parameter by copy dan by reference. Gunakan prototipe fungsi dengan contoh. Setelah itu pisahkan kode ke file HPP dan CPP. Setelahnya compile dan run program via terminal. Yang terakhir latihannya itu kita membuat program modular sederhana. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. If else, dan logika boolean. Dalam C++, if dan else digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi tersebut dinilai sebagai true atau false dengan bantuan operator logika seperti sama dengan, tanda seru sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan garis-garis atau tanda seru. Struktur umumnya seperti if kondisi dijalankan jika kondisi true, else if dijalankan jika kondisi lain true, else dijalankan jika semua kondisi false. Contoh programnya seperti ini, yaitu main, yaitu umur, code, masukkan umur, cin umur, if umur 18 tahun, status sama dengan dewasa, else if umur lebih dari 13 tahun, status sama dengan remaja. Jika salah semua, maka statusnya adalah anak-anak. Umurnya adalah 15 tahun, maka dia termasuk remaja. Penggunaan for while dan do while. Penjelasan. Loop digunakan untuk mengulang perintah berkali-kali. For loop digunakan saat perulangan sudah diketahui. For int i sama dengan 0, i kurang dari 5. Maka pengulangannya akan dimulai dari 0 sampai angka 4. Digunakan ketika perulangan tergantung kondisi. While kondisi. Do while loop selalu menjalankan blok sekali lalu mengecek kondisi. Contoh programnya, int main code for int i sama dengan 1 kurang dari 3, int j1 while j kurang dari 3, code and while int k1 do. Maka outputnya akan menjadi for 1, 2, 3, while 1, 2, 3, do while 1, 2, 3. Iterasi array dengan loop. Penjelasannya. Array menyimpan banyak data. Untuk mengaksesnya digunakan loop seperti for. Contoh program. Int main buka tutup kurung int angka 5, 10, 20, 30, 40, 50. Code-nya isi array for int 0, i kurang dari 5. Code angka isi arraynya sama dengan 10, 20, 30, 40. Latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian.
program rata-rata nilai. Contoh dari programnya seperti ini ya teman-teman. INT main, INT end, code, jumlah nilai, INT totalnya 0 for I sama dengan 1, I kurang dari N, code nilai ke, code rata-rata. Rata-rata nilainya adalah 90. Tabel perkalian. INT min, INT code, masukkan angka, cin, for, INT, I sama dengan 1, I kurang dari 10. Code N, X, I sama dengan. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Karena di sini inputnya adalah 5 dan dikalikan dengan 1 sampai 10, maka outputnya akan keluar seperti ini. Selanjutnya parameter by copy versus by reference. By copy pas by value, nilai parameter disalin ke variabel fungsi. Perubahan dalam fungsi tidak memengaruhi variabel asli. Void ubah int x sama dengan 100. By reference menggunakan n, data asli langsung diubah. Void ubah int nx yang tadinya cuma x ditambahkan n, x sama dengan 100. Using namespace td, contoh programnya. Void by copy int a, void by ref int nb, int main int x sama dengan 10, y sama dengan 10. By copy x, by ref y, code x setelah by copy, code y setelah by ref. X setelah copy sama dengan 10, y setelah by ref sama dengan 50. Gunakan prototype fungsi dengan contoh. Prototype berfungsi memberitahu compiler bahwa fungsi akan ada di bawah. Strukturnya int tambah int ini prototype. Untuk programnya int tambah int, int, prototype int main, code tambah 3 ditambah 4, int tambah int a, int b, returnnya sama dengan a plus b, 3 tambah 4, outputnya akan keluar 7. Pisahkan kode ke file hpp dan cpp. Penjelasan hpp itu adalah file header deklarasi fungsi, cpp itu implementasi fungsi, main.cpp adalah pemanggilan. File math.hpp itu seperti ini contohnya teman-teman. Int tambah int a, int b. File math.cpp int tambah int a, int b. Gunakan return. File main.cpp include iostream, include main.hpp using namespace std. Code tambah output sama dengan 5. Compile and run program via terminal. Jika memakai G++, akan menjadi seperti ini programnya. G++ main.cpp, math.cpp, main.o, program ./program, outputnya akan keluar 5. Latihan program modular sederhana. Buat program modular untuk menghitung luas persegi dan keliling persegi. File hitung HPP, int luas, int s, int keliling, int s. File hitung CPP, int luas, int s, return s kali s, int keliling, int s, return 4 dikali s. Int main, int s, code sisi persegi, code luas dan keliling. Inputnya 5. Karena tadi rumusnya di sini rumus luas itu dikali sisi berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Kalau kelilingnya 4 kali 5 sama dengan 20. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.